warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Armando, calon guru penggerak angkatan 6. Saya Meli Nur Hayati. Saya Henry Haryanto. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan praktek coaching dalam rangka memenuhi tugas LMS demonstrasi kontekstual modul 2.3. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan praktek coaching dan saya sendiri Rio Armando akan berperan sebagai observer dan Bapak Saya Henry Haryanto sebagai coach. Oke, Pak Henry sekarang jadi coach. Betul Pak. Betul, agendanya nanti yang jadi coach atau kliennya siapa Pak? Nanti saya akan berkolaborasi dengan Bu Meli sebagai coachnya. Oh, Bu Meli. Oke. Tentunya mungkin ini sudah direncanakan sebelumnya ya Pak ya. Iya. Kira-kira sebelum pelaksanaan coaching hari ini, Pak Henry sudah melakukan persiapan apa saja? Iya, tentu saja saya sudah berkolaborasi, sudah berkomunikasi maksudnya dengan Bu Meli Ya. untuk melakukan coaching hari ini, dan saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot terutama untuk nanti di proses coaching. Oh ya, kompetensinya mungkin salah satunya pertanyaan yang berbobot ya. Mungkin ada kompetensi lain yang akan Bapak lebih gali lagi. Nanti akan coba menghadirkan saya full di sini untuk mendengarkan apa yang disampaikan Bu Meli dan berusaha untuk meningkatkan apa kompetensi yang sebetulnya sudah dimiliki oleh coach saya tersebut atau Bu Meli. Oke, ya. Dari pelaksanaan hari ini, tujuan Pak Henry sebagai coach nih, meskipun sebagian barusan sudah diungkapkan, tujuan Pak Henry sebagai coach apa nih? Dengan kesempatan ini Pak, saya mungkin ingin mengasah kembali kemampuan saya, keterampilan sebagai guru ya. Ya. Nanti kan akan juga sebagai pendidik juga akan berkesempatan menjadi pemimpin sekolah. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki adalah sebagai menjadi coach gitu ya, memberikan coaching kepada rekan-rekan sejawat dan murid terutama. Dan dengan latihan ini mungkin ingin kompetensi meningkat dan coaching saya itu menjadi lebih baik dengan alutsista yang akan saya praktekkan nanti bersama Ibu Meli tersebut. Oke, baiklah kalau begitu saya sudah menangkap daripada rencana kemudian kompetensi yang akan Bapak gali lagi dan tujuan dari pelaksanaan coaching ini. Kalau sudah siap, silakan mungkin Ibu Meli bisa memasuki. Ya, silakan Ibu Meli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Henry? Sehat Ibu Meli. Iya, Baik, sudah siap Ibu Meli? siap Pak. Kita mau coaching ya hari ini. Iya, mohon maaf saya meminta waktunya ya Pak Henry. Iya. Kemarin kita sudah ngobrol di WhatsApp kan, kita hari Iya. ini mau coaching. Nah hari ini kita lakukan coaching ya Bu ya. Iya, siap Pak. Nah ngomong nih, kira-kira di waktu yang singkat ini apa yang mau Ibu obrolin? Tujuan saya ini pengen berdiskusi dengan Pak Henry. Saya itu pengen mendapatkan solusi permasalahan saya di sekolah. Sekolah. Iya, saya punya permasalahan. Saya itu punya rekan sejawat Pak yang mapal ya, guru mata pelajaran PJOK yang sering tidak sekolah setiap minggu. Itu setiap minggu, setiap Jumat dan Sabtu dia itu tidak sekolah. Iya. Nah seperti itu dan menjadi permasalahan antara rekan guru dan bahkan untuk siswa juga. Ya, jadi Ibu ingin ngobrolin tentang ada rekan sejawat di sekolah Ya, yang pada hari apa tadi? Jumat Sabtu yang menjadi kerutinan dia tidak masuk tidak sekolah. masuk ya ke sekolah. Baik. Iya. Terus setelah obrolan kita nanti di akhir apa yang Ibu ingin capai dari obrolan kita? Saya berharap saya bisa mendapatkan solusi gimana caranya guru tersebut mau sekolah sesuai jadwalnya meskipun dia guru mata pelajaran, karena memang dia mempunyai jadwal di Jumat dan Sabtu. Terus saya juga pengen punya cara bagaimana mengingatkannya dengan tidak menyinggungnya, seperti itu Pak. Ya, jadi Ibu ingin rekan Ibu itu Iya. bisa ini ya
aktif ya masuk Iya, ya. sadar akan kewajibannya, Iya, Pak. terutama untuk hari Jumat dan Sabtu. Iya. Baik. Nah, Ibu Meli, Iya, Pak. selama ini Ibu pernah atau apa yang Ibu lakukan untuk mengetahui kenapa rekan Ibu itu pada Jumat Sabtu itu tidak masuk? Awal-awal sih saya tidak pernah menanyakan ya Pak ya, cuman saya menanyakan kepada rekan saya yang lain, kenapa ibu tersebut, beliau bahkan dia itu senior ya Pak, senior di sekolah saya, tapi dia itu guru mata pelajaran PJOK, dia sering izin di Jumat dan Sabtu, dan bahkan alasannya pun ke teman saya bilang hari Jumat waktunya mepet, katanya seperti itu. Terus setiap hari Sabtu dia selalu pergi keluar kota dan entah apa yang dilakukannya, tapi itu rutin setiap hari Sabtu. Berarti Jumat Sabtu setiap minggu dia tidak ada, sedangkan dia itu punya jadwal di kelas 5 sama kelas 6 untuk hari Jumat dan Sabtu. Dan ketika saya menanyakan ke beliau, pernah saya menanyakan dengan candaan ya, Ibu besok kemana? Besok kan ada jadwal nih di kelas 6 gitu, ada praktek. Oh saya ada ini, katanya tak ada acara keluarga, terus saya punya kontrakan, saya harus nagih kontrakan, seperti itu. Jadi saya pun bingung Pak, sebenarnya saya ini karena memang saya tidak punya tanggung jawab ya untuk menegur atau apa, karena itu kan lebih ke kepala sekolah. Tapi yang pertama saya itu ngobrol dulu dengan rekan-rekan, terus saya bilang karena memang kalau di sekolah SD itu tanggung jawab semua, meskipun guru kelasnya mata pelajaran tidak bisa mata pelajaran PJOK, tapi diharapkan ketika guru mata pelajaran PJOK tidak ada, mereka bisa mengisi dengan baik, seperti itu Pak. Baik, jadi Ibu tadi sudah menanyakan kepada guru senior yang ada di sekolah, juga sudah dengan bercanda tadi ya, sedikit humor menanyakan langsung ke yang bersangkutan. Nah, dengan guru tersebut sering izin di hari Sabtu dan Sabtu, dampaknya seperti apa terhadap pembelajaran? Ada yang pertama, anak-anak yang untuk pertama jadi tidak belajar Pak. Jadi mereka mengharapkan PJOK itu kan kalau identiksnya itu di luar kelas. Ketika mereka berada di dalam kelas, mereka merasa jenuh itu. Terus mereka sering menanyakan, si ibu kemana ini setiap pembelajaran PJOK di kelas saya tidak ada Bu, katanya seperti itu. Yang kedua, jadi iri guru-guru yang lain. Jadi setiap minggu kayak yang itu mah jadi libur nasionalnya dia sendiri gitu loh. Sedangkan guru-guru yang lain full sekolah, bahkan untuk guru-guru honorer. Itu kan guru PNS, kenapa bisa seenaknya seperti itu? Nah, itu menjadi iri, dan saya pun jadi merasa nggak enak juga. Terus meskipun saya sering kali berbicara tidak apa-apa, karena memang kelas kita, kewajiban kita, meskipun ada mapel kita harus tetap bertanggung jawab. Tapi kan kalau keseringan seperti itu bahkan berlarut-larut, mungkin mereka juga merasa jenuh lah, kok dia bisa sebebasnya seperti itu. Jadi anak-anak masa kehilangan ya, ketika memang waktunya untuk belajar PJOK dan ibu tersebut tidak ada ya. Kemudian juga antara rekan juga mungkin ada yang menjadi iri, mungkin sedikit bertanya ya, iri ya. Nah, Ibu saya pengen tahu kalau selama ini ketika memang rekan guru tersebut tidak masuk, bagaimana itu anak-anak di sekolah? Apakah dihandle oleh guru yang lain atau seperti apa itu selama ini? Selama ini ketika beliau tidak ada, dan bahkan kan ada, dia itu mempunyai tanggung jawab senam pagi di hari Kamis, dan itu selalu tidak ada, dan kalaupun ada dia datangnya selalu telat. Dan itu menjadi tanggung jawab saya sendiri bahkan untuk senam pagi. Terus untuk di kelas itu menjadi tanggung jawab guru. Jadi guru berusaha mempelajari pembelajaran PJOK, meskipun ya memang takut salah ya, karena memang kalau yang namanya bola kecil, bola besar, permainannya seperti apa, bahkan untuk teknik-teknik yang lain yang namanya push up, back roll atau apapun itu kan perlu keahlian khusus dan perlu tahu secara ini, takutnya nanti salah menerapkan justru menjadi salah ke depannya. Mungkin itu keluhan dari guru-guru kelasnya juga seperti itu. Jadi untuk tadi handle yang tidak ada jadi sama guru kelasnya, tapi takutnya ada kesalahan seperti itu.
Nah, untuk hal tersebut kira-kira Ibu punya rencana apa nih? Saya tuh punya rencana, kemarin saya pengen ngobrol dulu sama teman-teman rekan guru gimana bagusnya untuk beliau supaya sadar akan kewajibannya, karena apalagi kan PNS sudah mempunyai hak dari pemerintah yang full selama 1 bulan, tetapi beliau ini tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Nah, saya akan kompromi dulu sama teman-teman gimana caranya. Terus nanti saya juga akan berkonsultasi kepada kepala sekolah, karena ini kaitannya sudah bukan antar rekan kerja lagi, jadi harus ada teguran dari kepala sekolah dengan baik. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi Ibu akan kompromi dulu dengan rekan kerja Ibu di sekolah. Setelah itu juga akan konsultasi ya Bu ya, dengan kepala sekolah. Nah, kira-kira kapan ini Bu bisa dilakukan? Saya rasa harus secepatnya, Pak, karena kalau dilambat-lambat juga kalau ke sana kasihan anak-anak, terus ke sekolah juga tidak kondusif untuk guru-guru yang lain. Mereka jadi merasa udahlah kita juga nggak usah sekolah nih untuk hari ini kan, karena beliau juga punya waktu khusus nih Jumat Sabtu libur. Nah seperti itu, saya juga nggak akan sekolah nih hari Kamis kayak, jadi seperti itu, jadi bahan leluconan seperti itu. Jadi memang harus secepatnya. Insya Allah hari besok juga saya mau kompromi dengan teman-teman saya, juga akan langsung dikonsultasikan kepada kepala sekolah, dan saya akan menanyakan kepada anak-anak supaya mereka juga bisa menanyakan langsung ke beliau ketika beliau masuk. Jadi kan kalau anak-anak yang bertanya biasanya itu lebih keluar, nanti kemana ibu, ngapain ibu nggak sekolah, nah seperti itu. Baik, Ibu Meli, karena waktu juga ya, mungkin saya ingin menanyakan kira-kira nih setelah kita ngobrol dari awal sampai saat ini, apa yang Ibu dapat? Alhamdulillah Pak, setelah saya berdiskusi dengan Bapak, saya merasa plong ya. Saya ngerasa saya punya harapan nih, saya punya solusi gimana caranya menangani beliau yang semaunya sendiri nih ke sekolah, dan gimana caranya yang sopan supaya beliau mau mengikuti aturan atau jadwal yang ada di sekolah kami. Baik, saya sudah sabar nih Bu ya. Iya. Untuk menantikan tadi untuk kompromi dan konsultasinya semoga lancar. Iya. Dan untuk rekan Ibu yang ada halangan di hari Sabtu dan Jumat dan Sabtu tadi, mungkin dengan ini ada solusi ya Bu ya. Iya. Kita akan ketemu lagi di coaching nanti ya. Mungkin kita jadwalkan segera ya. Iya. Boleh di Sabtu depan Pak. Boleh Pak. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak, saya sudah mengganggu waktunya dan sudah mau berdiskusi dengan saya. Iya. Oke, baiklah, luar biasa sekali apresiasi dari saya buat Bapak dan Ibu. Pak Henry jadi coach, bagaimana Pak? Tadi Bapak sudah mengungkapkan tujuan, apakah tujuannya sudah tercapai dalam coaching tersebut? Ya, untuk tujuan secara saya sebagai coach mungkin belum sepenuhnya Pak, karena tadi ketika proses identifikasi mungkin saya sedikit minim gitu mengungkapkan menelusuri identifikasi dari permasalahan yang tadi diobrolkan sama Ibu Meli. Nah itu mungkin di proses itu perlu saya tingkatkan lagi Pak, proses pengidentifikasian masalah dari coach yang saya hadapi. Oke. Ya, karena tugas saya sebagai observer mengamati dan mungkin memberikan masukan kepada coach ya, Bu Mel ya. Pak Henry sudah bagus Pak. Yang pertama sudah hadir sepenuhnya, kompetensi hadir sepenuhnya pun sudah ada. Kemudian memberikan pertanyaan yang reflektif kepada Ibu Meli pun sudah diungkapkan tadi. Kemudian problem solving daripada permasalahan yang menstimulus klien untuk bisa memecahkan masalah sendirinya pun sudah bagus ya Pak ya. Yang pasti dalam prinsip coaching itu kita harus bisa menanggapi perasaan dari klien kita. Si coach dia datang dengan membawa berbagai kegundahan hatinya mungkin gitu ya, dan disitulah peran coach datang sebagai usaha untuk menenteramkan dan memberikan refleksi kepada klien kita. Oke, sudah bagus Bapak dan Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan semua planningnya terlaksana dengan baik. Amin. Ya, terima kasih Bapak Observer juga Pak Henry. Sama-sama. Ya, mohon pamit ya. Ya.